Selamat siang semuanya. Dan ada satu lagu dari Sisyo Vita dan Ivanko serta penyanyinya yang kita dengarkan. Ya, bangkitlah, semangat. Di dalam perjuangan, dalam kehidupan, kita harus mempunyai satu semangat. Dan kita sebentar lagi sudah kedatangan Pak Danang. Ya, kita akan bergabung dengan beliau. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya akan memberikan sepatah dua patah kata pendahuluan. Bahwa dalam hidup ini, kita harus mempunyai misi dan visi yang jelas. Supaya kita bisa memperoleh satu kebahagiaan dan kedamaian. Karena hanya kebahagiaanlah yang bisa menghiasi hidup ini menjadi lebih berarti. Ya, buku ini akan menemani kita ke depan 1 jam ke depan. Nah, buku yang sangat berarti sekali dan bagus sekali. 77 cara bodoh hidup bahagia. Ternyata untuk memiliki cara tidak harus pandai dan pintar atau smart. Tetapi cara bodoh pun itu sangat amat luar biasa. Karena cara ini cara yang biasa-biasa saja. Cara yang tidak terlalu hebat. Kita sadar ternyata caranya wow, sehari-hari banget gitu. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi. Ya, Salam Danang, semangat datang pagi. untuk menang. Wah, datang untuk menang. Barusan saya sedang menenangkan diri Pak Danang. Karena sebelumnya saudara kita Dipta luar biasa dengan anaknya Ibu Lisa. Iya. Live. Aduh, sampai seru banget, ketawa-tawa sakit peyut saya. Dipta maju Cayo, Dipta kamu bisa. Oh, yang dari Jogja? Iya. Iya, yang dari Jogja Dipta sama yang dari Surabaya. Oh, Cecilia. iya saya lihat tadi pakai mahkota juga kan? Iya, betul. Itu saya ketawa terus dari tadi. Jadi ya ini lagi menenangkan diri. Ya, ini dari Queen sekarang lari. Dari Queen lari ke King ya, jadi tapi King. kan Queen. Ya, betul. Betul, mentor-mentor hebat, mentor-mentor tangguh. Jadi Ya, sempurna. kemarin sempat lihat tayangan-tayangannya Pak Danang juga ya di Kompas TV, terus juga ada di yang channel-channel lain. Luar biasa ya perjalanan hidup Pak Danang selama menjadi marketing di Gramedia 10 tahun lebih, 20 tahun lah ya. 30 tahun. Ya. 30 tahun. 30 tahun. 30. Wah, makanya begitu saya baca ini kenapa daya tariknya luar biasa. Katanya Pak Danang nggak mau nulis baru dijorokin sama Ayu ya, Ayu Widya. Dijorokin baru akhirnya nulis juga. Ternyata ya selama ini memang kalau kita di dalam Gramedia tentu banyak banget ilmu di situ, banyak banget buku di situ. Dan Pak Danang tiap hari santapannya marketing. Betul. Dari buku-buku. Betul, Suhu, betul. Jadi saya yakin dari chip memori kepalanya Pak Danang jauh lebih sempurna dari itu semua. Ilmu-ilmu orang diserap semua dan kemudian dijadikan dalam 1 dan 3 buku ya, 3 buku seri. Ya. Sebentar lagi yang keempat. Ada 3. Sebentar lagi yang keempat. Ya, yang keempat 77 kesalahan sales 77 dan solusinya. Kesalahan sales ya, dan solusinya, iya. Oh ya, kesalahan penjualan ya. Oke. Luar biasa. Ini buku pertama ya Pak Danang. Yes, right. Ya, betul. 77 cara bodoh berjualan.
Iya. Yang ini 77 tanya jawabnya. Iya, khusus betul. Tanya jawab. Dan kita bahas hari ini adalah ini ya, Pak Danang, buku ketiga. Siap, Suhu. Harusnya saya yang bertanya sama ini, Suhu. Karena Suhu yang lebih kelihatan bahagia. Tapi resepnya di sini semua. Iya. Jadi kayak koki, ada yang nyiapin, ada yang bikin resep, ada yang makan. Saya makannya aja Pak Danang. Tapi Pak Danang yang mikirin. Itu kemarin kan Suhu kan mengutip dari Buddha itu. Kebahagiaan itu dari mana? Hanya satu jawabannya, dari diri kita sendiri, ya kan? Diri sendiri. Makanya sebenarnya kalau saya mau sampaikan, kalau pengen bahagia, itu aja. Lihat Suhu aja udah bahagia kita. Wajah yang polos, ya kan? Kayak baby baru lahir, penuh cerah dan bahagia. Udah bahagia gitu kan? Ya, ini kawan-kawan di halaman 8 ya. Nah, ini karena kita kali ini vibrasi kebaikan. Kita bahas kebaikannya. Dan kebetulan saya beragama Buddha. Pak Danang seorang Muslim, tapi bisa mengambil juga ajaran Buddha sebagai sebagai tulisan dan dibagikan kepada semuanya. Karena kita semua adalah sama. Ketika kita belajar kebaikan, vibrasinya sama. Amin. Ketika kita belajar cinta, semua agama juga bicaranya sama. Amin. Luar biasa, apresiasi buat Pak Danang. Saya Kristen saya. Gimana Pak Danang? Oh, Pak Danang Kristen ya. Oh, iya Pak. Ya, sorry. Tapi maaf, sama. Karena Kebaikan-kebaikan. Soalnya sama aja. Kemarin ngomong bahasa Arabnya fasih juga. bahasa Padang. Bahasa Padang, Rano Minang ya Pak. Iya. Baik, kemarin kita sama Ibu udah dari Padang, Ibu Guru ya, Ibu Guru Yati. Ya, Ibu Yati. Oke Pak, hari ini kita bicara tentang satu kata dulu ya. Siap. 77. Kenapa ngambil angka 77 Pak? 7 itu angka sempurna. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. 7 hari, ya betul. Lalu 77 itu kalau ada orang salah sama kamu, berapa kali harus memaafkan? Apakah cukup 7 kali? Tidak cukup. Tapi 70 kali 7. Ya. Artinya apa? Tidak terbatas. Jadi memaafkan itu harus total. Forgive and forget. Jadi memaafkan dan melupakan. Yes. Melupakan. Ya, yang susah yang melupakan ini loh, Su. Makanya harus sampai 77 kali supaya lupa kalau ada yang salah gitu. Betul. Soalnya angka lahir saya di tahun 77, Pak. Wah, berarti keren ini, cocok ini. Luar biasa. Tanggal 7, Pak. Wah, mantap banget. Sempurna, amat sangat sempurna dong jadinya, 777. Iya, bulannya 8, bulannya Agustus. Hoki kan? Ya, iya, jadinya 777, ya, 78, 77. Baik. 77 kalau di agama Buddha juga 7 itu angka yang baik, Sabta namanya, Sabta Bojangga, 7 kemenangan sempurna. Karena sama Sang Buddha juga dia 7 hari merenungkan sampai mencapai pencerahan, lalu setelah dia memperoleh kebudahan dan pencerahan, masih kali 7 Pak. Wah. 1 minggu pertama merenungkan untuk bagian langit-langit beserta malaikat dan surga-surga. 7 hari kemudian melihat binatang, 7 hari lagi melihat alam-alam lain, alam setan. Jadi 7 kali 7 perenungan. Wah. Jadi di Buddhis juga angka 77 bagus. Wah, dan orang meninggal kalau di Chinese, di Chinese itu 7 kali 7 juga. Kita 7 kali sembayangnya untuk per minggu. Jadi 7 sampai 49 hari. Dikatakan setelah 49 hari orang itu baru akan sempurna begitu. Dia bisa milih mau kemana. Terima kasih Su. Jadi ini angkanya, iya ini angkanya bagus. Dari teman tertulis lagi. Su, dari teman kita ada yang ngira-ngira tanya, itu sebetulnya apa? Dia mikirnya itu dari angka Jawa. Ke-6 di hari ke-6 minta supaya digaris 7 supaya sempurna. Nyambung juga sebetulnya. Betul. Ternyata angka itu bangga bagus. Memang karena semua angka 7 luar biasa. Amin. Kalau di Mandarin namanya Ci. Oh, Ci. Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang cara. Ya, cara. Cara itu kan berarti metode ya. Atau cara. Kalau bahasa Mandarinnya pangfa. Kalau diambil fa-nya aja, berarti artinya cara atau hukum. Kalau di agama Buddha, fa-nya itu atau caranya ini adalah dharma, kebenaran. Jadi ada Buddha, ada dharma, ada sangha.
Buddha adalah Sang Buddha, Dharma adalah Fa, ajarannya, dan Sangha adalah kami, para biku. Nah, murid-murid Buddha. Jadi, kalau di bahasa Mandarin, ini 7 cara bisa juga disebut Fa. Fa itu adalah kebenaran. Nah, berarti 7 kebenaran atau 7 cara, sama ya. Amin. Nah, kita ngomong lagi nih yang ditulis hitam nih. Bodoh. Ya, bodoh. Kenapa milihnya pakai bahasa bodoh, Pak? Nah, gini, waktu itu sudah nyoba-nyoba pakai judul. Kalau judul pintar, inovatif, kreatif, udah banyak. Udah biasa. Udah biasa. Udah banyak. Terus, betul. gimana caranya? Memang cara saya yang sederhana, merendah, tetapi hidup sederhana, tapi high price for high quality, artinya apa ya? Hidup sederhana, tapi pikirnya mulia. Kita merendahkan diri, tapi untuk mendapat sesuatu. Kalau saya nggak pinter, padahal nggak ilmunya, nanti saya malah jatuh. Tapi kalau saya nggak bodoh, tapi ternyata dengan itu orang bisa membuat dengan gampang, nah itu berarti malah keangkat. Tahu nggak, Suhu? Yang namanya GM penerbitan, begitu saya nyerahkan naskah ini, dia bilang, apa itu cara bodoh? Mbok kayak tuh desemaringin, yang 100 kali lipat, 10 kali lipat. Saya bilang, ya udah biarin. Pimpinan saya juga ada yang mengatakan, pimpinan saya langsung ya, ada yang mengatakan bahwa apa itu buku nggak bagus kayak gitu-gitu. Terus ya sudah, biarin aja. Karena ini bagi saya seorang marketing tadi, kalau Suhu tahu 30 tahun, ini memang cara kita menarik strategi ini, strategi pemasaran. Biar dengan orang bodoh pengen tahu. Seperti yang namanya siapa ya itu Bob Sadino itu kan juga ada kan belajar goblok Bob Sadino. Jadi padahal dia kan sebenarnya luar biasa. Kalau kamu mau usaha nggak usah mikir, langsung mulai aja, ngapain pakai mikir-mikir. Jadi cara bodoh aja, pokoknya yang penting actionnya, bukan teorinya, action gitu. Lalu terus akhirnya sudah dicetak. Tahu nggak? Justru direktur penerbitan yang membawa puluhan penerbitan, begitu membaca buku lihat langsung bilang, bukumu bagus banget. Jadi atasan-atasan yang di bawah ini nggak appreciate. Begitu dia bilang bagus banget, harganya berapa? Waktu itu kan pertama 77, sekarang saya jual 100. Itu dia bilang murah banget, ilmu mahal gitu loh. Lalu akhirnya apa? Gini ya, Suhu, ini pelajaran penting untuk kita semua. Yang tadinya menghina, meremehkan, mengejek, menganggap saya itu kayak sampah, nggak penting. Begitu 5 kali kita ulang, bestseller, langsung. Nggak bisa ngomong gitu loh. Malu sendiri gitu loh. Tapi saya tetap rendah, tetap terima kasih. Karena kritikan-kritikan itu bagi saya untuk mewaspadai, introspeksi supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi cara bodoh ini intinya sebenarnya strategi pemasaran supaya orang itu pengen tahu. Dan Suhu tahu, kalau di toko-toko justru yang pengen beli itu belum saya terangin, silahkan bukunya cara bodoh, sini buku bagus itu, belum ngeliat loh. Terus saya tanya, dari mana Anda tahu bodohnya? Itu presiden, direktur, manajer, GM. Justru orang-orang yang pinter, orang yang jabatan tinggi, itu nganggap ini bagus. Karena pengen tahu cara bodoh. Kalau cara bodohnya aja orang bisa melakukan, apalagi cara pintarnya. Apa cara pintar? Ya kan? Kalau saya beda lagi pandangannya, Pak, dari pertama kali lihat yang buku pertama ya, cara bodoh penjualan itu ya, yang buku kuning ini ya, cara bodoh berjualan. Baru lihat judulnya, saya juga tertarik. Pertama di sini Raja ini pemenang ya kan, wah ini udah di king. Tapi dia ngomong cara bodoh, Raja jualan cara bodoh, ya kan? Berarti orang bodoh bisa jadi raja. Terus pandangannya berarti nih penulis ini, dia peka banget, sensitif banget, dan dia memang humble banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat, orang pintar banyak di mana-mana. Tapi kalau orang bodoh disuruh baca bukunya orang pintar, apa nggak keblinger, Pak? Pusing, mabok. Rata-rata kita ini boleh menganggap diri kita ini bodoh semua, betul ya? Jadi begitu dia cocok, ini buku saya. Itu tanggapannya saya pertama kali. Karena kita merasa kita bodoh, belum pintar. Kita mau belajar supaya kita pintar. Maka begitu lihat, ini buku saya. Dan bisa jadi raja. Itu satu. Sebentar. Sebentar. Mengenai buku itu. Kemarin waktu saya praktek jualan, buku yang orange tadi, itu saya nawarin pada seorang money changer, namanya Gus Ferry. Saat saya tawarin, silahkan buku saya sekarang dibeli, dia itu membelikan anaknya itu senapan tembak-tembakan. Terus anaknya sementara udah, ayo Pak pulang gitu. Sementara bapaknya bayar, saya ngajak main anaknya itu, dar, pakai buku tembak-tembakan, langsung kena. Lalu dia kaget, gila kamu, pinter, orang bodoh, pinter kamu jualannya. Saya nggak mau beli, kamu main sama anakku. Akhirnya dia beli. Terus persis yang Su katakan tadi, dia bilang apa? Pada dasarnya semua orang bodoh. Kita harus belajar.
Oke, saya beli buku kamu. Akhirnya beli, Suhu. 2-3 hari kemudian dia WhatsApp ke saya. Telepon. Wis. WhatsApp, dia bilang gini, bukunya Ya. luar biasa. Saya praktekkan, saya memuji seorang ibu cantik, beli dolar dong dari saya, langsung dapat 56.000 US dollar. Lalu dia bilang, wah buku ini terlalu murah ini. Karena apa? Dalam 2-3 hari dapat 56.000 US dollar. Makanya saya bilang Bapak humble, ilmu yang banyak dikompres jadi satu buku dan orang tinggal baca, praktekin, udah nggak usah beli buku-buku yang di Gramedia yang banyak itu Pak, pusing. Ya betul. Buku-buku kan banyak. Betul. Nah, Bapak itu udah rangkumin. Semua ini di sini udah jurus-jurus marketing dari orang-orang terkenal udah dirangkum semua. Yang di health ini di Botalik. Kita sama-sama di Gramedia itu pusing nyari buku yang mana yang bagus, yang mana yang bagus. Ini ada buku bodoh, isinya pintar luar biasa. Gampang dipraktekkan, Su. Oke. Gampang dipraktekkan. Sama buku ini juga dari tadi, dari kemarin saya buka dari depan sampai belakang. Jujur ya Pak, kalau dikatakan ini cocok banget. Kalau kami di agama Buddha, ini dharma semua, isinya ini permata semua. Amin, terima kasih. Karena semuanya apa yang memang diajarkan, dikemas dalam bahasa kekinian, dan ini mudah banget dicerna, dan memang itu kenyataannya. Nggak pakai embel-embel macam-macam neko-neko kayak orang yang bahasanya ketinggian gitu ya. Kalau ini bener-bener Pak, cara orang bodoh memandang kehidupan ternyata, dan itu wonderful banget, indah banget. Amin. Jadi Bapak memang tepat milih judul ini di sini. Terima kasih. Ini ahli marketing 30 tahun yang bisa memikirkan konsep ini. Mengalahkan Bob Sadino, ilmu goblok. Nggak apa-apa orang bilang kita goblok, kenyataannya kita bisa terjun dan benar gitu. Oke. Sekarang kita bicara tentang kehidupan. Hidup. Ya. Nah, hidup. Jadi yang bodoh tadi udah ngerti latar belakang hidup. Orang bicara di mana-mana buku tentang life. Buku saya sendiri dari Sahabat Kehidupan, lalu kemudian Secret of Life, Rahasia Kehidupan, terakhir Pohon Kehidupan. Ini bicaranya pasti tentang hidup. Karena dari kehidupan inilah kita bisa belajar banyak. Terus Bapak sendiri, hidup ya, kita ngomong satu dulu ya Pak, sebelum bahagia. Kan banyak banget nih saya dengar, Bapak ini adalah storyteller juga, bercerita. Nah itu cerita ke anak-anak itu pasti tentang kehidupan dong Pak? Yes. Betul ya? Yes. Pesan moral. Jadi apa arti hidup? Ya, pesan moral. Apa arti hidup bagi Bapak? Karena kemarin-kemarin kita dengerin ada bro yang udah 4 kali mau bunuh diri, yang kayaknya udah mentok dia mikirnya mau bunuh diri. Nah, sekarang kita minta arti kehidupan. Hidup, arti hidup bagi Bapak. Ini Suhu luar biasa, dan ini pertanyaan filosofis dan teologis yang dalam sekali. Karena sejatinya, betul, karena sejatinya ini adalah kehidupan saya. Jadi Suhu, pada waktu kecil saya berpikir seperti ini. Apa arti hidupku ini? Hidup di dunia kan sementara. Aku harus mencari sesuatu yang kekal. Karena harta, jabatan, kedudukan, pangkat, gelar semua nggak dibawa. Lalu akhirnya karena waktu itu saya Katolik ya, Katolik. Lalu saya pengen menjadi pastor. Dengan menjadi pastor, saya kan makanya waktu Suhu cerita tentang asrama itu saya nggak asing karena 8,5 tahun di asrama. Dari asrama menengah sampai asrama tinggi saya ada. Jadi saya mengalami seperti itu. Dan saya merasa hidup paling suci, paling bersih waktu di asrama itu saya. Karena itu selalu berdoa, membaca Alkitab, menekan diri sama Tuhan, dan seterusnya gitu ya. Ya. Lalu berarti nggak salah saya bilang penulis buku ini humble, bukan orang biasa. Saya tadi nanya 30 tahun itu 30 tahun di bidang marketing, tapi isinya ini bukan orang marketing punya tulisan untuk buku ini. Betul, betul sekali. Untuk buku ini Pak. Betul. Suhu luar biasa. Jawabannya barusan di sini. Suhu keren. Great. Intelek. Jadi gini, Suhu. Karena orang marketing jarang Pak yang bisa nulis buku ini Pak. Buku hidup bahagia ini jarang dengan tulisannya lugas dan bagus. Ini hanya orang teologis, Pak. Ya, saya belajar filsafat teologi 4 tahun, pendeta. Lalu 4,5 tahun itu belajar Alkitab, 4,5 tahun. Wah, pendalaman ya. Jadi lalu akhirnya saya memutuskan menjadi pastor, bisa berbagi orang lain. Tetapi saya waktu itu merasa gini, pendeta, Suhu, mengatakan gini. Kalau aku pakai jubah putih, 4 tahun loh pakai jubah putih. Hatiku dalamku itu nggak suci, nggak murni, pikiran mulutku itu untuk apa? Kan seperti kuburan yang di luar putih tapi dalamnya kosong. Lebih baik saya keluar, saya jadi umat biasa, orang biasa, tetapi
berhati mulia menjadi baik itu lebih baik daripada kelihatannya suci tapi enggak. Itu saya. Iya, betul. Lalu akhirnya saya, Ya, pilihan. ya, akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, nah, tapi ini Suhu, pertanyaan yang tentang hidup itu, apa arti hidup? Lalu akhirnya untuk mencari kekekalan tadi, saya punya visi misi yang sebenarnya sejak kecil sudah luar biasa, Suhu. Apa itu? Visi misi saya itu adalah sederhana, mencintai Tuhan lewat mencintai sesama dan melayani Tuhan lewat melayani sesama. Ternyata ini luar biasa, Su. Itu dia kuncinya. Dan ini pertanyaan jadi begini, yang luar biasa. Saya nanggapin dulu ya. Pilihan hidup Bapak keluar dari monasteri, ya kan disebutnya monastik juga ya. Yes. Kehidupan monastik, kehidupan selibat itu bukan karena merasa ininya mah nggak seimbang, nggak hatinya kotor, bukan, Pak. Tapi jalan hidup Bapak dengan di luar akan lebih banyak dan luas untuk merangkul orang, untuk masuk ke dalam hati yang murni. Itu menurut saya. Karena pilihan orang ada dua. Yang satu jadi kayak begini, yang satu di luar, tapi bisa lebih, jangkauannya dia bisa lebih luas lagi. Kalau kita kan terbatas. Kalau kita misalnya, nggak mungkin dong kita pergi ke tempat-tempat yang gimana, nggak mungkin. Dengan pakaiannya seperti ini, bisa merangkul semua orang sehingga bisa merasakan kembali ke dalam hati. Itu misi visinya Bapak. Jadinya nggak usah disesalin yang lama. Yang lama itu adalah untuk memasukkan ke dalam diri, dan seperti teratai, dia tumbuhnya di dalam lumpur, tapi dia bisa keluar dari lumpur tanpa tercemar oleh lumpur. Hidup Bapak lebih mulia dengan sekarang, kondisinya dengan buku dan bisa mengajar, bisa menjadi gurunya bagi semua orang. Kalau misalnya kayak saya, pastor, saya mana mungkin ngajar di madrasah, atau ngajar di tempat-tempat lain, di gereja, atau di mana kan? Terbatas kita. Tetapi dengan seperti Bapak ini, Bapak bisa masuk ke segala golongan tanpa ada batas. Itulah misinya yang harus dijalankan. Terima kasih loh. Ini penguatan Suhu untuk menambah saya lebih dalam lagi ya. Makanya saya kalau ke pondok pesantren, ke yatim piatu, saya ikut bagi-bagi takjil untuk orang-orang yang buka puasa. Itu saya masuk kemana-mana itu. Anak-anak cacat, tuli, orang buta. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua sudah saya jalanin, saya datang. Maka saya juga dengan teman-teman wihara agama Buddha dan seterusnya, bagi saya juga nggak masalah. Ke teman-teman Hindu, bagi saya nggak masalah, dan saya bisa masuk. Saya juga jadi AMF, ya itu Advent. Nah itu ya. Inilah Bapak udah di atas, kalau di bawah hanya orang mikirin duit, ke Bapak udah terbang, cuma ngelihat apa sih duit. Pelayanan maksudnya. Si hebat. Terima kasih insight-nya Su, luar biasa, menguatkan saya untuk semakin melayani banyak orang. Betul. Jadi sekarang Bapak jubahnya seperti ini, bisa diterima di semua kalangan, anak kecil, tua, muda, bisa. Ya itulah, kita harus bersyukur ya bahwa jalan hidup seseorang itu punya arti dan makna. Kalau Bapak masih di sana juga mungkin kita nggak bisa baca ini buku-buku yang bagus-bagus ini. Tahu Su. Jadi terakhir sebelum saya terjun ke lapangan untuk menemukan ilmu-ilmu ini, itu saya sebetulnya saya akan disuruh menjadi manajer di Bangka, Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu, pusatnya di Palembang. Karena saya bilang saya mau ngajar aja, menjadi trainer motivator. Langsung saya diturunkan dari manajer langsung ke staff. Tetapi saya bilang, saya ini punya kualitas seperti manajer. Jadi meskipun saya sales, tolong saya fasilitas saya seperti manajer. Jadi tunjangan jabatan, terus fasilitas mobil dan sudah dikasih. Makanya ada bagian remunerasi yang kaget melihat gaji saya. Waktu dia jadi manajer tahu angka-angka, dia bilang, kamu kurang ajar ya, kamu staff gajinya 2 kali lipat dari saya. Nah, saya maksud gini loh. Maksud saya gini loh. Artinya orang itu yang penting itu adalah actionnya, kualitasnya, kompetensinya, bukan sekedar gelar atau jabatan atau kedudukannya. Action speaks louder than word. Apa yang kita lakukan ini jauh lebih penting daripada sekedar jabatan, gelar, kedudukan. Makanya kalau di toko, saya melayani orang terus dia mengatakan, kamu direkturnya ya, kamu manajernya ya, kamu GM-nya ya, kamu pimpinannya ya. Dari mana ngelihat kalau tadi Suhu menunjukkan pakaiannya sederhana gitu. Dari kualitas pelayanan kita, dari cara ngomong kita. Nah itu menurut saya, Suhu, itu adalah gelar yang murni, yang tulus. Karena diberikan saat dia ngelihat aksi. Bukan ngelihat karena like and dislike, atau karena apa ya, yang namanya itu politik kantor, office political.
Paham kan, Suhu? Yes, paham banget. Kayak kemarin itu saya nonton film Korea tentang penerbitan. Jadi ini penerbit ini, bosnya itu pimpinannya humble banget, sederhana banget, mendorong semuanya untuk nulis dan terus memaju untuk dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Kuncinya di mana? Dia care sama customer. Bos itu nongkrong di toko buku, ngeliatin orang beli buku apa sih? Itu ditanya, kenapa kamu suka buku ini, gitu kan? Nah, terus dia nggak nunjukin bukunya dia, enggak. Tetapi dia bisa melihat, oh orang itu kriterianya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sampai dia bilang, berarti apa nih covernya kita kurang begitu bagus. Kita harus cari covernya yang nulis cover itu dia udah terkenal. Nah, berbagai cara digunakan supaya kita itu bisa melihat kelebihan orang lain. Pak Anton tadi melihat Bro Tommy Wong kan dia bilang, diamond, walaupun dia diletakkan di dalam jerami atau dalam lumpur, dia tetap diamond. Nah, itu. Melihat itu peluang dan kondisi orang-orang yang hebat itu hanya orang yang jeli. Ya. Terima kasih, Su. Saya yakin. Terima kasih penguatannya. Hebat. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi tentang hidup ya, berarti hidup itu berarti perjalanan hidup Bapak juga semua tercurah di sini. Dan dari yang paling penting adalah kembali ke hati ketika kita melihat manusia sebagai manusia dan kita bisa memberikan apa pada sesama. Happy, nah bahagia. Ini banyak banget yang udah terbitin buku tentang bahagia. Dan yang terutama kemarin bestseller kalau di buku Buddhis ya, karena selama ini buku Buddhis jarang yang bestseller ya Pak. Tapi bagus-bagus, saya suka baca. Bagus-bagus. Bagus, iya betul. Tapi yang bestseller yang meledak itu Achan Brahm. Ya. Nah ketika Achan Brahm bicara tentang happiness, langsung meledak. Semua suka. Kenapa? Karena ternyata setelah survei membuktikan kebanyakan orang hidup tanpa bahagia. Orang bisa hidup dengan uang, orang bisa hidup dengan banyak jabatan, banyak posisi. Tapi ditanya, apakah dia bahagia? Secara jujur jawaban mereka, ada bahagia, banyak nggak bahagia, ada pikiran, lebih banyak pikirannya dibanding bahagianya. Betul. Jadi buku yang ketiga ini saya mikir kalau dari analogi, pertama ngajarin orang jualan. Kenapa buku pertama bukan ini? Ini analisa saya Pak. Karena Bapak ngajarin orang supaya punya uang dulu. Berarti diajarin orang sukses dulu. Dia angkat dulu orang. Udah diangkat. Dia punya uang, suruh tanya jawab kan. Ini buku tanya jawab. Kalau belum berhasil, tanya saya. Kalau mau berhasil, tanya saya. Tanya jawab. Dibimbing sampai sukses. Udah sukses. Uang bukanlah segalanya. Buku yang ketiga ini adalah bahagia. Nah, kalau yang keempat adalah cara sales, dia udah jadi penjualan tapi masih nggak berhasil. Berarti dia ada yang salah. Cara salah dan solusinya. Saya nggak bahas. Yes. Saya bahas yang ini aja. Berarti Bapak itu visinya sudah betul-betul sudah orang angkat dulu dia, jadikan dia dulu, baru suruh dia bahagia dan rasakan kebahagiaan itu. Betul ya? Ini, Suhu, ini sharing ya. Saya dulu punya SPG, namanya Ayu Widya. Pada waktu dia menjadi SPG yang itu yang bantu saya itu. Waktu dia jadi SPG, dia tuh kalau siang lagi kosong atau nggak ada yang beli, dia ngoret-ngoret buang tempat sampah. Gambar-gambar. Ya, nulis. Karena dia cantik, saya pengen tahu yang tulis apa. Ternyata keren. Saya bilang, coba kamu buat novel. Misalnya kamu kuliah dulu, dia kuliah di UI, digodain kakak kelas kamu. Lalu akhirnya dia nulis buku pertama novel CLBK bikin repot. Lalu akhirnya sudah nulis 14 novel. Ya, Cinta Lama Bersenyum Kembali bikin repot kan, ribet. Oh, itu punya dia. Ya. Tapi namanya bukan Ayu Widya kan? Ayu Widya. Pakai Ayu Widya. Nama aslinya itu Ayu Ningrum nama aslinya. Oh, Widya. Tapi nama ininya Ayu Widya. Jadi sampai dia ikut lomba novel yang adakan Bentang Jogja itu juara 2 tingkat nasional. Yang tadinya hanya saya dorong, jadi ini dorong-mendorong ini. Terus yang satu bukunya itu dibawa ke pameran buku Frankfurt Jerman, pameran buku terbesar di dunia. Wow. Yeah. Terus dia nulis 9 buku anak dengan nama samaran Aldora. Setelah dia nulis 23 buku, lalu dia lihat saya, Pak sini Pak, lu nyuruh gue nulis buku. Mana buku lu banyak ngomong aja. Sekarang lu duduk diam, gue tulis buku lu. Jadi artinya gini loh Suhu, kita itu harus humble untuk belajar dari yang muda. Meskipun kita dulu mendorong orang muda seperti tadi Suhu katakan, dia sukses, tapi karena dia mau ngajak sukses sama kita, ya sudah. Terus dia bilang gini, jangan salah Pak, nanti kalau Bapak sudah nulis buku nggak akan berhenti. Bener loh Suhu, udah ada 5 lagi loh di belakang saya ini.
Artinya, ya, termasuk 7 cerita cinta. Ini kalau nanti jadi sama Su, kita talk show lagi seru pas tentang cinta, Su kayak ahlinya ya kan. Ya kan? Ya sono yang 36. Terus sama ini loh, Su, Iya. yang keren 77 keajaiban dalam kehidupan. Itu juga keren. Karena apa? Saya juara satu kuliah, juara satu SD, SMP, SMA. Itu saya kaget itu. Kenapa bisa juara itu? Hanya karena satu dan bersalah sama Tuhan, bersalah sama Allah, sang penguasa yang memberi hidup. Dengan kita percaya sama beliau yang memberi kita, itu akhirnya saya nggak minta dikasih. SD juara 1, SMP juara 1 lomba matematika dari 7.000 orang loh, nggak gampang loh. SMA juara 1, ya, menulis naskah drama radio dari 40 orang. Lalu waktu saya ikut travel consultant, punya travel itu juara 1 dari 40 atau 50 orang di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Waktu kuliah juara 1 dari 30 orang. Saya sering juara 1, Su. Tapi bukan saya ngejar, bukan saya nyari. Saya hanya tekun di bidang itu, lalu akhirnya disiap tahapan-tahapan itu. Bahkan lari aja pernah, Su. Lari aja ya. Saya itu pokoknya begitu mulai lari, saya hanya lari 17-an itu lari aja. Tapi nggak pernah berhenti. Waktu saya diumumkan juara 1, saya juga kaget. Maksud sih saya kan tadi hanya saya lari nggak berhenti. Yang kenceng kan capek, dia berhenti. Susah untuk mulai lagi. Sementara saya nggak berhenti, terus tahu-tahu juara. Itu sederhana kok. Pantesan kemarin sempat ngomong sprinter yang 100 meter yang tanpa sepatu itu. Siapa namanya Pak yang menang? Oh, kalau itu si Sofri. Sprinter 100. Sorry ya. Iya. Yang dia nggak punya sepatu, begitu udah jadi juara baru dia bisa beli sepatu. Ternyata Bapak seneng lari. Luar biasa. Lari dari masalah ya, Su ya. Lari dari masalah. Bagus juga. Masalah nggak usah dipikirin. Makanya happy-happy terus. Melihat masa depan. Hanya menatap track. On the track. Jangan keluar jalur juga. Akhirnya juara. Lari-lari lumpeng. Padahal dia belok dia. Kan kalau lapangan tuh kan ada lapangan yang melengkung. Kalau dia nggak ngelihat tracknya, dia lurus aja lari terus. Nabrak. Nggak juara. Betul. Iya, oke. Ada luar biasa. Pak Danang seru juga ya. Luar biasa pengalamannya. Jadi kadang-kadang kita pikir ranking dalam hidup, kita tidak perlu mikirin yang lain-lain. Pokoknya fokus. Dan humble, kesederhanaan itu saya sudah dengar yang Pak Danang cerita. Saya dapat mobil, saya punya mobil. Tapi lebih baik itu fasilitas segala macam naik busway kemana-mana. Oh nyambung cuma 77.000. Wah itu 7.000. Jarang banget orang. 7.000. Iya 7.000. Orang jarang banget zaman sekarang punya mobilnya jarang dipakai, malah lebih pilih naik kendaraan umum. Malahan orang zaman sekarang mikirnya pengen punya mobil, pengen naik mobil, pengen hidup enak lah bahasanya begitu daripada sempit-sempit gitu. Makanya gini loh, kalau saya berangkat kerja, saya jalan kaki itu banyak tetangga, dokter, lalu apa nanya, mana mobilnya? Mana mobilnya? Kadang saya mikir gini, apa orang diukur dengan mobil ya? Terus kalau jalan kaki nggak ada harganya ya. Tapi saya jawabnya juga secara halus, saya bilang ini, olahraga biar sehat. Tapi betul loh, Su, dengan kita jalan kaki, pagi-pagi menghirup udara segar, dengar burung berkicau, harumnya bunga-bunga melati di jalan, bisa ngomong sama orang, ngobrol, membantu orang mungkin apa yang tukang sampah, tukang pemungut botol. Saya kadang-kadang nggak makan, lebih baik saya kasih ke mereka karena mereka lebih butuh daripada saya. Nah ini, bagi saya ini kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan sekedar hanya kita itu kebahagiaan semu. Kelihatannya di mobil, tapi kita sumpek karena macet, lalu kita marah-marah karena nggak jalan. Lebih baik kita jalan bebas, merdeka, bisa bantu banyak orang. Tadi ada yang nanya saya, Pak. Ya. Itu Suhu, harganya berapa bukunya? Saya bilang 3 segini. Saya bilang, oh lumayan ya. Ilmunya lebih daripada harga segitu. Dan sifat Pak Danang itu kemanapun dia ada uang, dia bisa kasih ke orang-orang lain. Orangnya dermawan banget. Jadi anggap aja dengan kita membeli, dapat ilmu, dan masih bisa menyalurkan pada yang lain. Langsung berubah, Pak. Saya pesen. Kasih nomor Bapak loh. Suhu, ini terus terang, Suhu. Ini modalnya 70 juta. Jadi belum tentu nanti balik modal. Tapi Suhu, iya 70 juta. Tapi Suhu tahu apakah saya cari duit? Saya enggak. Saya hanya suka bagi ilmu. Jadi kalau memang ada yang pengen, tetapi nggak punya duit, saya kasih.
Tetapi kalau yang kayak Suhu, kayak Bang Tommy kemarin itu, Bro Tommy Wong mengatakan, jangan dikasih, biar orang itu menghargai, menulis dan seterusnya gitu. Jadi biar pada beli. Tapi rata-rata teman-teman di sini beli 100.000. Ini nanti yang malam itu nanti Bang Nurdin itu nanti ini beli 2 set 600.000. Ya, 1 set untuk dia, yang 1 set mau dibagi-bagi. Tapi gini ya Suhu, karena persis yang katakan Suhu, kalau saya ada dapat sedikit lebih dari yang bayar utuh, itu nanti saya bantu untuk yang kurang. Kemarin ada tukang ojek, pengen banget, nggak bisa. Tak kasih, Suhu, tak kirim. Padahal rumahnya di Semarang, sama ongkos kirimnya udah berapa. Jadi kayak subsidi silang, dan saya pun sebenarnya hanya untuk saluran berkat. Semakin banyak memberi, saluran kita buka, maka kita juga akan dapat berkat banyak. Dan itu luar biasa loh, Suhu. Contoh konkret ya, ada orang susah. Saya bantu 600.000 satu buku ini sama 500. Tahu nggak? Lalu ada kontan orang pesan persis saat yang sama 6 buku 600.000. Bahkan hari ini tambah 600.000 lagi. 2 kali lipat, Suhu. Saya rasain itu, Pak. Saya dari dulu kayaknya nggak pernah bisa dikasih untuk betul-betul berdana. Saya setiap kali ada orang apa, saya langsung dana. Tiba-tiba ada dapat lagi. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kata saya, kapan saya bisa punya kesempatan berdana? Begitu. Ya udah, dengan ada begitu, saya beri lagi. Ada lagi. Gitu. Jadi kita percaya betul. Kau memberi, kau tidak pernah kehilangan. Tadi bicara tentang tadi, Pak, perjalanan ya, yang saya bilang, orang ini sekarang naik mobil, dia lupa, atau udah sampai kantor, lupa prosesnya. Ada cerita waktu saya di Taiwan itu menyentuh banget film ya, film. Dia seorang penanjak gunung, dia seorang yang suka memanjat gunung, dia sama teman-temannya. Ketika dia berjalan suatu hari, temannya berkata, ayo kita balapan, bisa sampai ke sana, sampai ke puncak gunung. Ya sudah, silakan. Mereka berlima, Pak. Tapi yang 2 orang ini langsung bisa sampai di puncak. Yang sisa 3 tadi, mereka jalannya santai aja, menikmati pemandangan. Dia bisa ketawa-tawa, bisa lihat di situ ada tupai. Nah, tupai jenis itu beda banget ya, bentuknya lebih bagus, warnanya lebih gitu. Sepanjang perjalanan mereka betul-betul menikmati perjalanan, betul-betul melihat pemandangan, betul-betul merasakan oksigen, betul-betul merasakan alam. Sedangkan yang 2 tadi, nungguin di atas, udah sampai puncak. Kok belum selesai-selesai, ini belum pada nyampe. Akhirnya ketika 3 orang itu sampai, ditanyakan, kalian kalah ya? Iyalah, kita kalah jelas. Tapi kita sampai di puncak. Karena tujuan kita kan sampai di puncak. Nah, udah sampai di puncak, mereka minum kopi, ngopi, ngobrol, ngeliat pemandangan. Yang 2 ini udah kedinginan di puncak. Udah nggak tahan lama-lama dan minta turun. Dan akhirnya mereka yang 2 ini juga turun sampai di bawah. Nah, yang 3 ini menikmati, enjoy dalam setiap momen hidup mereka. Lalu sampai berkata, wah di sana ada apa? Melihat ke bawah ya, di sana ada apa, di sana ada apa, semuanya. Dan akhirnya mereka pun turun. Turun pun sama, dia menjalani ke perjalanan. Sampai di bawah, percakapan 3 orang ini dengan 2 orang ini, tentu kualitasnya jauh sangat amat berbeda. Yang 2 orang ini hanya ngejar tujuan sampai di atas, mereka kedinginan, tidak menikmati hidup juga, tidak lihat apa-apa, dan buru-buru pulang ke bawah. Begitu mendengarkan cerita yang 3 orang ini, emang tadi sepanjang perjalanan ada tupai, emang ada ular, emang ada pohon apa, memang ada buah apa. 2 orang ini nggak tahu apa-apa. Harus belajar dari anak kecil. Harus belajar dari anak kecil. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Pohon cemara. Ya kan? Memang pendongeng luar biasa. Pak Gede Prama juga, dia selalu nyanyi lagu anak-anak. Dia kuncinya di nyanyi. Ketika sudah ngajar kita meditasi, ngajarin kita tenang, ngajarin kita bahagia, happy, mancarin cinta, pasti diajak nyanyi. Lihat kebun tuh. Suara saya jelek, Pak. Selalu nyanyi. Sehingga semua orang bule pun ikut nyanyi lagu anak-anak. Bahagia. Nah, itu dia, lagu. Jadi, lagu bisa membantu kita menenangkan pikiran dan segala macam. Tadi proses. Yang 2 orang ini, dia sudah mencapai tujuannya. Dia bisa jadi pimpinan, dia bisa jadi orang hebat. Tapi dia tidak tahu proses perjalanan itulah yang paling penting untuk kesempurnaan, kebijaksanaan, pemikiran, cara pola berpikir, dan pengambilan keputusan. Orang 3 ini, walaupun dia tidak menjadi pemenang
dalam kecepatan, tapi dia menjadi pemenang kehidupan. Terima kasih insight-nya. Ya Pak Danang, itu baru bahas judul. Enggak, belajar dari anak baru kecil. Bahas judul. Di sini belajar dari anak kecil itu sebenarnya ada 3 hal yang kita harus contoh. Anak kecil itu nggak pernah mikir apa-apa, mau main-main. Nah, ya kan. Jadi kita kadang-kadang anak kecil berebut mainan, berantem tahu-tahu begitu itu sudah damai. Tapi kalau orang tua lagi, betul. Berantem nggak selesai-selesai. Seumur hidup. Sampai mati, Pak. Sampai katanya kalau peti mati itu ditutup, ada musuhnya datang, bisa muncul bau itu. Keyakinannya sampai segitu. Anak katanya dendam dibawa mati kalau orang gede berantem. Beda sama orang kecil. Luar biasa. Nah ini Pak, ini mau dibahas. Yes. Membahagiakan orang tua. Yes. Ini kisah sendiri atau gimana Pak? Nah. Pasti Bapak ada satu hal dengan orang tua sebagai bakti atau apa ya? Silakan. Nah kalau ini saya belajar dari teman saya Ipo Santoso. Jadi Ipo Santoso itu yang itu terkenal Pak. Ya, yang menulis 7 keajaiban rezeki. Tapi Suhu harus lihat prosesnya sebelum itu. Dari Bapak ya, saya tahu. Jadi waktu pertama Suhu dia nulis buku Marketing with Love. Judulnya sih bagus, tetapi kurang menjual. Mungkin soal cerita atau apa. Nah suatu saat dia itu di mau umroh sama ustadznya dibilang, kamu kalau menjual sesuatu punya sesuatu baik dibagi, jangan kamu mencari untuk kamu sendiri. Lalu akhirnya terakhir itu saya setiap kali ngantar habis talkshow di radio Smart FM atau di toko buku, dia selalu minta saya supaya saya ngantar ke masjid dulu, tahajud, sholat. Habis itu ngantar ke orang tua atau ke kakek neneknya. Nah justru dengan seperti ini lalu dapat sesuatu dia bagi ke orang lain. Ternyata luar biasa. Terakhir saya ketemu gini saya ini punya mobil FRX kayak CR-V itu. Saya punya 2. Yang satu mau saya bagikan, mau saya kasih ke yatim piatu pondok pesantren yang nggak punya mobil untuk ambulans atau keperluan itu. Lalu kan nomornya saya lihat memang B7 RJK ya, RZK kan, 7 keajaiban rezeki kan. Jadi memang mobil dia kan. Tahu Suhu yang terjadi. Sebulan kemudian ketemu dia bilang, Mas Danang sini. Apa Mas itu? Saya sudah dapat gantinya mobil yang saya kasih. Maksud saya sampaikan gini loh. Kalau kita memberi banyak, itu kita akan dapat banyak. Mungkin bukan dari orang yang kita kasih, dari orang lain. Kadang ada paradoks. If you feel helpless, ketika kamu nggak punya, help someone atau help everybody, somebody. Justru kalau kita nggak punya, kita kasih orang kecil, itu kita akan bahagia karena bisa membagikan orang lain. Tapi ingat itu yang dikatakan Yusuf Hamka. Kalau kita, kalau kita memberi pada kaum miskin, orang duafa, orang kekurangan, itu berkat yang kita kasih menjadi berkat dia. Tetapi doa orang miskin, fakir miskin, kaum duafa itu menjadi berkat bagi kita. Dan berkat itu kalau semakin banyak, doa semakin banyak. Allah Tuhan pemberi hidup akan dengerin. Ini orang kok yang mendoakan banyak. Kita semakin dikasih banyak. Bisa membantu banyak orang lain. Nah ini. Karena dia belajar dari Buya Hamka, kakeknya yang mengatakan, kalau kamu makan dari apa yang kamu punya, itu akan menjadi kotoran. Tetapi kalau kamu simpan harta milik kamu, karena nggak mau bapak mati, itu akan menjadi warisan dan rebutan. Tetapi kalau harta milik kamu itu kamu bagikan pada orang-orang, itu akan menjadi tabungan kamu, bahkan abadi sampai di akhirat nanti. Nah, itu Buya Hamka. Nah, makanya Adam Grant dalam bukunya Give and Take, kita itu harus ngasih dulu. Dengan mengasihi kita nanti akan terima. Karena apa? Orang yang kita kasih mendoakan kita. Semakin kita banyak ngasih, semakin banyak didoakan. Jadi Suhu, saya itu nggak pernah yang namanya kekurangan. Saat saya butuh 30-40 juta, ya dapat aja. Misalnya istri saya, gaji kamu harus 2 kali lipat. Aku punya hutang 40 juta. Wah gimana caranya gaji 2 kali lipat? Ya saya udah percaya sama Tuhan, nanti akan ngasih. Tanggal 25 waktu gajian, istri saya lihat senyum-senyum. Benar gaji saya 2 kali lipat. Dia bilang apa? 3 kali lipat. Loh, Suhu? Luar biasa. Dan ini saya ngalami kalau 1 juta. 2 kali aja udah luar biasa. 3 kali. Nah ini artinya apa? Maka ketika kamu merendahkan, kamu akan dimuliakan. Dan kita ketika semakin bisa banyak kamu akan mendapatkan. Dan itu kalau 1 juta puluhan kali ada. Itu terangkan hati. Iya betul. Makasih Su.
Memberi adalah pelanggan hati. Makanya kalau di Buddhis, ya di agama Buddha, itu kan ada 6 langkah mau menjadi Buddha. Disebutnya bodhisattva. Bodhisattva itu kayak juru selamat begitu ya. Jadi 6 langkah. Langkah paling pertama adalah dana paramita. Dana ini adalah memberi. Itu harus disempurnakan. Bahkan sampai Sang Buddha sendiri pernah ada cerita dongeng gini. Dia dulu raja. Begitu raja, kemudian punya gajah putih. Kalau India itu, kalau negara itu punya gajah putih, negara mana nggak bakal bisa nyerang, karena itu simbol victory, kemenangan. Jadi suatu saat ada negara kecil diserang terus. Negara kecil tuh mohon sama pangeran, tolonglah diberikan gajah putih ini. Dia dikasih loh, karena dia bertekad dalam hidup ini, siapapun meminta tidak akan pernah saya tolak. Saya akan selalu mengabulkan. Itu kan dana ya, keikhlasan. Lalu dikasih gajah putih. Lah, rajanya marah-marah dong. Kamu ini ngasih raja kecil ke negara kecil itu, kita bisa habis diserang. Pangeran bilang gini, Pak, negara kita ini sudah besar dan orang udah tahu kita punya gajah putih. Jadi nggak mungkin ada yang berani nyerang. Sedangkan dia nggak tahu kalau dia itu diserang terus. Kalau kita berikan gajah putih itu dan orang-orang tahu dia punya gajah putih, tidak ada yang berani nyerang. Berarti negara itu akan aman, tidak ada kematian dan tidak ada peperangan. Wah. Tapi raja marah, diusirlah dia. Ketika diusir, dia berkata sama istri dan anaknya, maukah kalian menemani aku dalam perjalanan karena kita sudah keluar dari istana? Oke, dua-duanya paham, ngerti. Akhirnya mereka bertiga jalan. Di tengah jalan, ada pertapa tua bilang, istrimu cantik sekali. Luar biasa. Aku ini sudah tua renta. Butuh pendamping hidup untuk ngurusin aku. Maukah kau danakan istrimu? Logika zaman sekarang mungkinkah? Tidak mungkin. Tapi karena dia bertekad, istriku, aku sudah punya tekad dalam hidupku. Apapun yang diminta orang akan kuberikan. Maukah kau mewujudkan kakek tua ini? Istrinya berkata, ya karena itu adalah pilihan hidupmu dan itu tekad sucimu. Aku akan rela bersama dia dan merawat dia seperti merawat ayahku. Jangan khawatir, suamiku. Hilang istrinya, tinggal anaknya. Begitu anaknya diminta lagi satu sama saudagar yang kaya raya, dibilang, muka anakmu berseri banget, bagus. Ini sosok anak yang kuidam-idamkan. Selama ini aku menikah tidak pernah punya anak dan punya keturunan. Maukah kau memberikan anakmu kepadaku? Nah, balik lagi. Anakku, kau sudah tahu tekad dalam hidupku, ya kan? Maukah kau menjadi anak beliau? Akhirnya anaknya ikut. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dan akhirnya dia mengikhlaskan semuanya dan selalu berdoa untuk anak dan istrinya, serta buat orang tuanya dan kerajaan yang tadi dibantu dan dipinjam ini. Tibalah di sebuah kerajaan, pangeran itu melihat temannya yang lama, yang tadi diusir. Nah, akhirnya dia bilang, akan kuberikan semuanya kepadamu, negara kecil, dan kau bisa berdaulat di sana. Hiduplah bahagia di sana. Dan ketika itu, dia menjadi raja kecil di situ, istri dan anaknya kembali. Dan dikatakan bahwa ini adalah ujian. Jadi ada Mahabrahma itu menyamar menjadi manusia dan menguji kesetiaan dari paramitanya dana kebajikan. Barang yang kau cintai, yang kau tidak akan berikan, tapi kau sanggup berikan kepada orang lain, berarti dia sudah lulus di ujian ini. Akhirnya dia memiliki semuanya. Luar biasa. Itulah dari dana. Jadi saya lihat Bapak Pak Danang ini, namanya aja Danang, dana, eng. Kalau di Buddhis itu, eng itu artinya kayak sarana. Jadi saranang, itu penguatan. Berarti hidup Bapak memang buat berderma, Pak. Namanya dana. Danang. Boleh saya sampaikan untuk menguatkan yang lain. Monggo. Kan saya nggak pernah bawa mobil. Mobil Honda City saya, karena kalau 3 bulan harus ganti aki, dijual sama istri saya. Untuk tambah modal, punya travel, punya trading. Lalu mobil Veloz saya yang biasa, pakai nama saya semua itu, dijual sama istri saya, saya silahkan. Kan nggak ada orang gila kayak saya itu kan. Saya pilih jalan kaki, sementara mobil-mobilnya dijual. Apa yang terjadi suhu? Orang-orang pengen punya mobil, Pak. Apa yang terjadi suhu? Yang terjadi adalah dia yang nangis sendiri gitu loh. Padahal itu mobil saya, dia merasa kehilangan istri saya gitu loh. Nangis katanya. Sementara saya itu membahagiakan istri supaya istri itu bisa punya usaha. Saya senang orang lain. Mau tahu suhu sekarang terakhir? Sebelum saya wawancara ini, sebelum talkshow ini, barusan ada WhatsApp masuk di sini. Itu ada yang nanya, rumahmu dijual berapa? 1,5 M, saya bilang, nah istri saya perlu untuk membayar hutang-hutangnya supaya nanti tinggal di rumah yang kecil saja, lalu bisa membantu orang lain, lalu kita juga bisa itu. Saya rela kok
Itu rumah 30 tahun kita kumpulin untuk menjadi rumah yang cukup bagus. Sekarang sudah jadi, harus dijual demi ya istri lebih hidup tenang, nggak punya hutang kan tenang juga. Di buku ini kan sederhana. Saya kan nggak punya hutang saya. Yang punya hutang kan istri saya, maka saya bahagia kan. Harus membahagiakan istri saya kan. Artinya itu loh, saya tadi nggak terikat dengan namanya barang, harta, milik dan segala sesuatu. Saya hanya percaya bahwa saya hidup tenang itu kalau kita bisa membantu banyak orang, kita nggak akan kesusahan juga. Itu aja. Kayak Bapak ini pastor yang jubahnya di dalam, Pak. Amin. Memang Amin. luar biasa. Amin. Ada kan pastor jubah di luar, dalam belum tentu. Bapak ini sudah demikian. Hidupnya memang buat orang banyak. Amin. Mulia sekali, Pak. Semangat. Aduh, sampai nggak bisa ngomong lagi saya, Pak. Karena bahagia ya. Bahagia betul. Ini menguatkan saya juga, Pak. Akhirnya saya pun jangan sampai lepas jubah. Hidup saya, misi saya buat orang banyak. Gitu. Amin. Karena kan kadang-kadang kalau jadi begini kita suka ada muncul pikiran-pikiran yang ya tadi itulah. Pikiran-pikiran kayaknya di sini bisa nggak kita begini, bisa nggak begitu. Tapi dengan ada cerita Bapak ini penguatan. Bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah akan sia-sia. Wah, luar biasa. Nah ini Pak, terakhir ya ditutup. Berani menolak. Nah ini jarang banget orang dalam hidupnya itu bisa mempunyai keberanian untuk berkata tidak. Atau berkata menolak. Kebanyakan puhau ise, nggak enak hati, malu, takut. Nah itu. Gimana Pak? Kalau sesuatu bisa yang sampaikan tentang. Kalau sesuatu yang ini tadi ya yang tadi tentang utang ya Pak. Ini tentang utang. Ya. Iya. Kalau sesuatu. Berani menolak Pak. Contoh ini yang konkret aja. Saya di gereja, itu kan ada pemilihan menjadi ketua. Ketua itu orang yang terhormat dan seterusnya. Pada saat kepilih saya menjadi ketua, ada yang protes. Nggak mau. Karena dia merasa pantas, dia yang lebih lama tinggal di situ, sementara saya anak baru dan seterusnya. Lalu akhirnya saya bilang kok, lebih baik saya nggak usah jadi. Biarlah dia yang jadi. Bagi saya, seorang pimpinan itu apa yang dilakukan, dikerjakan, dicontohkan, bukan sekedar kedudukan. Saya rela menjadi orang biasa. Lalu sekarang yang saya ambil apa, Su? Saya mengambil bagian pelmas, pelayanan masyarakat. Saya cerita, udah pas, cocok. Menolong orang-orang korban banjir, gempa bumi, orang tuli, orang buta, orang kelaparan, sekarang yang kesusahan. Biksu Suhu tahu bahwa kemarin saya dapat pesangon itu mungkin ratusan juta uang saya bagi-bagi bantu untuk orang yang misalnya kontrak rumahnya harus digusur kalau nggak dibayar, kontrak kantornya digusur, usahanya nggak jalan kalau nggak dibantu. Saya nggak tahu kembali atau tidak, itu sudahlah itu. Saya percaya Tuhan nanti akan yang ngatur gitu. Ya, jadi itulah yang menjadi milikmu yang sesungguhnya Pak. Karena yang di dunia ini kan hanya titipan, yang cuma numpang lewat, hak guna pakai. Silakan digunakan, kalau kelebihan silakan disalurkan, kan begitu. Bukan dimiliki, nggak ada hak milik. Yang menjadi milikmu adalah yang telah kau berikan. Itulah yang menjadi milikmu yang tidak akan terbakar, tidak akan dicolong, tidak akan kehilangan, tidak akan sirna. Satu lagi Su. Jadi ada teman saya itu kerja setahun itu hanya bisa mengedit satu buku. Lalu dia itu malah berani melawan pimpinan dengan mengatakan shit, bukan shit lembaran tapi shit gitu kan. Lalu langsung gara-gara kata shit aja langsung dikeluarin. Lalu saya dimintain tolong untuk membela. Nah, saya kayak gini saya menolak karena dia nggak benar. Banyak orang saya tolong saya bela kalau dia benar. Misalnya dia berprestasi, ini pantas dikirim ke luar negeri, ke Jerman, ke Inggris, ke Perancis, ke Singapura, ke Malaysia. Ada satu orang yang dia itu sebetulnya tahapnya manajer, tapi karena sering pada dianggap jelek, nggak berhasil, lalu dia terpuruk. Tapi zaman saya atasannya langsung saya tolak anggapan itu, saya kirim ke luar negeri, saya kirim ke Singapura, Malaysia, saya kirim. Akhirnya dia teriak. Hat-trick setahun dikirim ke berbagai negara. Baru kali ini gitu loh. Nah itu, akhirnya saya itu, kalau orang menganggap orang itu jelek pada ada kesempatan baik, setiap kali prestasi saya mintakan pada atasan, sama direktur, beri kesempatan dia untuk keluar negeri. Akhirnya dia maju berkembang dan kita pun senang. Meskipun saya yang diberi kesempatan, ke Malaysia, ke Singapura itu biar untuk dia.
Jadi bagi saya orang lain bahagia lebih bahagia daripada saya senang-senang sementara ada orang lain yang harusnya dia bisa bahagia, kita ambil haknya. Tapi saya pernah dengar cerita juga Pak, yang soal gini. Anak yang badung, anak yang kelihatan salah, bahkan orang yang jahat sekalipun. Kalau dia betul-betul dikasih kesempatan, dia bertobat, dan betul-betul ya, bahkan dia berterima kasih. Kayak ada contoh yang ini, wihara dirampok. Lalu biksunya kemudian melihat, loh ini uangnya dibawa kabur. Terus kemudian polisi tangkap. Ketika ditangkap, biksunya itu cuma bilang, orang ini bukan merampok, orang ini bukan mengambil. Dia hanya memindahkan dulu dari di wihara yang tidak aman, dipindahkan ke rumahnya. Perampok itu langsung bersujud, bertekuk lutut, dan dia menjadi muridnya. Itulah murid yang paling hebat dari semua murid yang berjalan dari kebenaran. Artinya dari gelap, begitu melihat cahaya, dia akan sangat bersinar sekali kalau dia menyerahkan semua hidupnya. Luar biasa. Pak Anton Teddy bergabung nih bersama kita. Terima kasih, luar biasa. Text Travel. Nanti yang ikut ke Tanjung Lesung kan dapat hadiah buku, ya? Yes. Syaratnya diskon 50%. Bapaknya anak-anak. Iya, jadi begitulah. Ketika kita berbagi dan memberi, ilmu ini adalah tidak bisa dibeli dengan uang. Ilmu juga tidak bisa didapatkan dengan belajar di teori, tapi juga harus dipraktekkan dan harus masuk menyerap ke dalam otak. Makanya tadi waktu kemarin dapat buku ini, saya bilang, saya serap dulu Pak. Karena kalau nggak diserap, ini buku masih punya padanan. Jadi kalau saya baca, saya selami, saya serap, dan saya ngomongin lagi, menjadi milik saya Pak. Itu dia. Jadi diserap dulu. Tapi saya akan punya ilmu yang lain. Karena kita memberi, kita akan dapat lagi. Wih, luar biasa. Semangat terus, waktu juga sudah 56 menit, nggak berasa ini. Jadi kurang banyak kayaknya. Kesimpulannya Pak. Gini, Suhu. Ini bagus, teman-teman. Terima kasih Pak Anton dan siapa aja tadi ya, menyampaikan bahwa kita harus belajar dari burung. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau kita ingin sukses, berkumpul dengan orang sukses. Kalau ingin optimis, berkumpul dengan orang optimis. Kalau ingin orang pinter dan bahagia, harus banyak baca buku. Salah satunya baca buku saya. Harganya nggak berapa, cuman 100.000. Tetapi kebahagiaan itu tak ternilai harganya. Tetap jualan, betul, ya kan? Betul. Yes. Itu the power of cara bodoh berjualan. Iya, banyak orang takut memulai, takut ngomong, takut ya, ketakutan itu yang akan membunuhmu. Padahal kalau kau berani menolak dengan cara terbodoh sekalipun, kau akan mendapatkan. Betul ya Pak Danang? Terima kasih. Ini ada yang pengen nyambung nanti malam jam 9 dengan Pak Nurdin. Nanti malam. Iya. Lewat IG. Di-add aja Pak Danang _Priyadi27. Jadi setiap kali beliau live bisa kelihatan. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti malam jam 9. Kita. Ya, terima kasih banyak ilmunya dan terima kasih apa yang sudah diberikan. Semoga bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ini adalah pengalaman dari 30 tahun sebagai sales marketing, tapi bukan itu saja. Beliau menyerap semua buku-buku yang bagus tentunya, menjadikan itu sebagai pengetahuannya dan kemudian dibagikan lagi kepada kita dalam satu bentuk buku yang simpel tetapi langsung masuk intisarinya di sana, dari kehidupan, dari penjualan, dan menjadi manusia. Masih banyak katanya seri-seri di belakangnya. Tapi inilah penulis. Saya aja melihat menjadi penulis itu tidak mudah. Dia satu harus mendapatkan inspirasi, kedua itu betul-betul bisa bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat seperti tadi, oh ya temannya Ayu. Kita bicara Ayu dulu sebentar Pak sebelum habis. Ayu nulis, dibuang. Nulis, dibuang. Menurut Pak Danang itu bagus banget. Di Taiwan ada satu penulis terkenal, tapi namanya saya lupa, Pak. Jadi, dia selalu tulis, dan tulisan itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna, dia sobek, dia buang tong sampah. Nggak sempurna, dia sobek, dibuang tong sampah. Suatu hari, istrinya kan yang tukang buangin tong sampah. Istrinya itu yang koreksi, yang lihat dia semua, dia punya yang udah dicoret-coret, dia lihat, semua dikumpulin sama istrinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Istrinya yang bikin buku itu semua dirapiin, dibagusin, dan itu yang jadi best seller. Suaminya nggak pernah dapat best seller, tapi ketika istrinya nulis atas nama suaminya, dan itu yang jadi best seller, suaminya bingung. Ini kan yang gua buang.
Oke. Waktu sudah habis. Satu poin Terima kasih Pak terakhir Danang. dari Gunung Fadil Semoga Yakob berbahagia. Utomo, yang namanya kebahagiaan KS Jati adalah Tujuh dalam detik. rasa bersyukur.